Shalom, everyone. Is it good to go? Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, walaupun ini pertama kali kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa dimanapun kita berada Tuhan ada. Walaupun kita terbatas, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Ya,
Dan kita walaupun dipisahkan oleh tempat dan jarak, tetapi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita mau menyembah Tuhan, kita angkat tinggi pujian kita dalam ucapan syukur dan sukacita tetap ada dalam damai sejahtera Allah. Dengan hati penuh syukur, kita mengatakan bahwa Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita mengatakan hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Sekali lagi tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever, forever, forever. You're the strength, you're our strength forever, Lord. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa adalah kekuatan kami.
kekuatan hati kami. Kami percaya di tengah-tengah segala keterbatasan, segala ketidaknyamanan, tetapi kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya di dalam hidup kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi dan menyertai umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Yesus, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku.
Rajaku, mari sembah, Dia layak disembah. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu menaungi kami Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Terima kasih Bapak. Ini pujian kami. Di tengah segala keterbatasan, di tengah segala ketidaknyamanan, kami akan breakthrough di dalam pujian dan penyembahan, di dalam ucapan syukur kami Tuhan. Kami tetap menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan dibagikan bagi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu, Pastor Nino yang akan berbicara, dan Engkau urapi setiap kami supaya kami mendengar dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Pastor Yapi yang sudah memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Senang sekali kita boleh beribadah bersama pada pagi hari ini, meskipun kita lakukan secara online dan dari rumah masing-masing dalam suasana lockdown, tapi saya terlalu percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara, saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya sangat percaya relevan dalam kehidupan kita, gereja Tuhan di masa-masa pandemik ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Iya, saya akan berkhotbah dengan judul Esensi Gereja, The Essence of the Church. Kita akan melihat beberapa gambaran gereja yang ditulis dalam surat Efesus, saudara.
Saudara, pandemi COVID-19 ini membawa perubahan yang sangat besar. Perubahan yang sangat luar biasa, saudara. Bukan hanya secara ekonomi, secara politik, secara sosial saja, tapi bagi gereja Tuhan, saudara. Tahukah saudara bahwa sejak kurang lebih setahun terakhir ini, sejak pandemi terjadi, ada jutaan gereja di seluruh dunia. Mereka mengalami berbagai perubahan, bahkan kalau boleh saya berkata, berbagai goncangan, saudara. Apa saja? Yang pertama, no building. Tidak ada building. Ada banyak gereja yang bahkan sampai hari ini belum bisa kembali ke gedung mereka oleh karena mereka harus ibadah secara online. No physical service. Tidak ada pertemuan secara fisik. Pertemuan ibadah atau big gathering yang dilakukan secara fisikal. No singing. Kita alami itu beberapa waktu lamanya di kota Sydney atau Australia, saudara. No full program, program-program yang diadakan di banyak gereja di masa pandemik ini hanya yang penting-penting saja, ya program yang sifatnya minim saja. No full ministry, ya tidak ada full band dan lain sebagainya. Bahkan saya mendengar saudara di Indonesia ada begitu banyak full timers pekerja gereja yang kehilangan pekerjaan mereka karena gereja mengurangi berbagai kegiatan and struggling financially dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, saudara, banyak gereja di seluruh dunia, no clergy. Tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pastor, saudara. Saya mendengar di Western Australia ada satu denominasi yang punya kurang lebih 20 gereja yang tidak ada pastorsnya, saudara. Jadi kita bisa melihat keadaan atau realita gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia di masa-masa pandemik ini yang mengalami tantangan yang begitu besar, begitu luar biasa. Sehingga ada banyak orang berkata, jangan-jangan pandemi COVID-19 ini akan mematikan gereja Tuhan. Ya, karena apakah gereja bisa disebut gereja kalau tidak ada gedung? Apakah gereja bisa disebut gereja kalau tidak ada pertemuan ibadah yang secara fisikal begitu? Apakah gereja bisa disebut gereja kalau tidak boleh nyanyi, nggak boleh kumpul, nggak bisa lakukan banyak kegiatan, tidak punya pastors dan lain sebagainya? Ada banyak orang yang bertanya-tanya, apalagi ada beberapa survei yang mengatakan bahwa suatu hari ketika pandemik berlalu diperkirakan hanya 50-60% jemaat Kristen atau orang Kristen yang akan kembali ke gereja. Ya sekali lagi, banyak orang yang berpikir jangan-jangan COVID-19 akan menjadi akhir bagi gereja Tuhan. Benarkah demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mau berkata pada pagi hari ini bahwa gereja Tuhan sampai kapanpun akan tetap ada. Amin, saudara. Gereja Tuhan sampai kapanpun akan selalu kuat. Kenapa, saudara? Karena hal-hal yang kita lihat tadi bukanlah hal-hal yang menjadi esensi dalam sebuah gereja. Artinya bukanlah hal-hal yang paling penting. Bukanlah hal-hal yang harus ada dalam eksistensi sebuah gereja. Bahkan kalau kita renungkan, bukankah gereja mula-mula juga nggak punya hal-hal yang tadi saya sebutkan, saudara. Tapi justru gereja mula-mula begitu luar biasa bertumbuh, meledak dalam sejarah kekristenan, 300-400 pertama kekristenan. Gereja mula-mula meledak dengan luar biasa. Artinya apa, saudara? Bukan ini yang menjadi esensi gereja Tuhan. Nah pertanyaannya, what is the essence of the church? Apakah esensi gereja? Hal-hal apakah yang harus ada dan tidak boleh hilang dalam gereja, saudara. Sehingga pandemik boleh terjadi, hal-hal ini akan selalu ada. Saya akan mengajak saudara kita melihat dari sepanjang surat Efesus, surat yang banyak bicara mengenai gereja. Beberapa gambaran atau imagery tentang gereja yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya akan sampaikan 4 diantaranya, saudara, esensi gereja. Yang kalau boleh saya singkat dengan sebutan fabulous. The church is fabulous. The church is fabulous. Apa itu fabulous? Yang pertama adalah ya. Yang pertama adalah family. The church is a family. Gereja itu adalah keluarga. Keluarga apa, saudara? Keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Alkitab berkata bahwa gereja itu, saudara dan saya adalah family, anggota keluarga Allah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Allah itu menjadi Bapa kita, saudara. Dan kita adalah anak-anaknya. Artinya
Gereja adalah keluarga. Dan artinya sebagai keluarga dalam gereja harus ada kasih dan penerimaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam gereja kita harus saling mengasihi satu sama lain tanpa syarat. Kita harus saling menerima satu sama lain apa adanya. Kalau boleh saya kasih ilustrasi, orang tua yang punya anak, maaf bicara, sebodoh apapun, sekurang apapun, orang tua itu akan mengasihi anak tersebut apa adanya, bukan? Menerima anak tersebut tanpa syarat. Ya, kenapa saudara? Keluarga. Meskipun anak tersebut diejek di luar sana, ya dibully di luar sana, dihina di luar sana, tapi di dalam rumah anak tersebut akan dikasihi dan diterima tanpa syarat. Itulah family, keluarga. Gereja adalah keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah esensi yang tidak akan pernah hilang sekalipun kita mengalami masa-masa sukar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja adalah tempat kasih karunia, a place of grace. Saudara, di dunia, di luar sana, tidak ada kasih karunia. Tapi gereja adalah tempat kasih karunia. Gereja adalah tempat penerimaan, bukan penolakan. Gereja adalah tempat pemulihan dan bukan penghakiman. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar di sekolah di mana anak saya bersekolah, sekolah Kristen, saudara. Ada kemalingan. Jadi kurang lebih ada 20 lebih laptop atau iMac begitu kalau tidak salah, hilang dari sekolah. Dan tidak lama kemudian, kalau tidak salah hanya 1 hari, 2 hari saja, laptop yang hilang tersebut ketemu. Kenapa, saudara? Karena sekolahnya di Hurstville, tapi dijual di Hurstville pula, saudara. Jadi malingnya agak-agak culun begitu. Tapi ternyata malingnya adalah seorang anak remaja yang baru lulus dari sekolah itu juga, saudara. Jadi dia membantu sebagai tutor atau apa begitu, dan kemudian dia mencuri komputer-komputer tersebut. Dan singkat cerita saya mendengar beritanya, dia ditangkap polisi, dibel, dan kemudian dia datang ke gerejanya memberanikan diri. Dia minta maaf, dia minta pengampunan di hadapan hamba Tuhan di mana dia berjemaat, di hadapan seluruh jemaat Tuhan. Dia minta ampun, dia menangis karena dia sudah melakukan kesalahan tersebut, mencuri di sekolah. Dan yang luar biasa, pada saat itu semua jemaat mereka melepaskan pengampunan. Mereka peluk anak ini. Mereka hibur anak ini. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya mendengar cerita tersebut, saya begitu tersentuh dan saya berpikir, this is church. Gereja adalah tempat kasih karunia. Sekali lagi di luar sana, di dunia sana tidak ada kasih karunia. Tapi gereja adalah keluarga, tempat penerimaan, tempat pemulihan, dan tempat pengampunan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam keluarga ada hubungan yang kekal. Pastor Rick Warren berkata, your physical family will end someday, but your spiritual family is eternal. Keluarga jasmani kita suatu hari akan berakhir, ya, diputus oleh kematian. Tapi keluarga rohani, spiritual family itu akan kekal selama-lamanya, saudara. Kenapa? Karena dalam keluarga rohani kita diikat oleh darah yang kekal, yaitu darah Yesus. Kita punya satu Bapa yang kekal. Dan kita punya satu roh di dalam kita, roh yang kekal. Jadi hubungan kita adalah hubungan yang kekal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam gereja, kadangkala terjadi kesalahpahaman. Kadangkala terjadi pertengkaran, saudara. Seperti layaknya sebuah keluarga jasmani, bukan? Tapi tidak lantas hubungan kita terputus, saudara. Kalau seandainya saya marahan sama anak-anak saya di rumah, atau marahan sama istri atau kakak dan adik, marahan dalam sebuah keluarga, apakah lantas kita putus hubungan? Apakah lantas kita cari keluarga baru? Misalnya anak-anak saya marah sama saya, dia putuskan mulai hari ini, aku nggak mau jadi anggota keluarga di tempat ini, aku mau jadi keluarganya Uncle A atau Auntie B misalnya. Saya rasa enggak, saudara. Kenapa? Because in family, we fight, we make up. In family, we get hurt, we forgive. In family, we make mistake, we say sorry. That's family, saudara. Hubungan kita kekal. Kalau saudara punya barang, katakanlah mobil, dan mobil saudara rusak, misalnya akinya soak, begitu saudara. Kira-kira apakah saudara langsung buang mobil saudara?
langsung beli yang baru, saya rasa orang terkaya di dunia, Elon Musk atau Bill Gates saja tidak akan lakukan itu. Kalau mobil kita rusak, kita pasti perbaiki. Ya, demikian juga hubungan saudara dalam konteks persaudaraan dalam keluarga kerajaan Allah. Jangan hubungan rusak, langsung dibuang. Gak mau kenal lagi, gak mau ingat-ingat lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat, hubungan kita kekal sampai kekekalan nanti. Kita ini saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, seandainya sekalipun suatu hari nanti kita move on, saudara move on, tidak ada lagi di gereja eklesia. Ya, mari jangan sampai hubungan kita terputus. Ya, gereja baru disayang, gereja lama jangan dibuang. Gereja baru dipuji, gereja lama jangan dicaci. Kenapa saudara? Hubungan kita, hubungan yang kekal. Bapak Saudara sekalian dikasih Tuhan, jangan kita berfokus pada apa yang membedakan kita. Mari kita belajar berfokus pada apa yang mempersatukan kita. Kita diikat oleh satu darah yang sama. Kita punya satu Bapa yang sama, satu iman yang sama, satu baptisan, satu pengharapan yang sama dalam keluarga kerajaan Allah. The church is a family of God. Ini esensi yang pertama. Dan yang kedua, saudara, gereja itu adalah a body of Christ. Fabulous, Bu. Agak maksa sedikit memang, saudara. Tapi saya harap bisa membantu kita untuk mengingat. A body of Christ. Efesus 5 ayat 29-30 berkata, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita, perhatikan ini saudara, karena kita adalah anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Jadi gereja, esensi yang kedua adalah tubuh Kristus, a body of Christ. Saudara, ketika Rasul Paulus masih belum bertobat, dia sering menganiaya gereja Tuhan pada saat itu. Suatu hari dia pergi ke Damsyik dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan satu hal yang menarik saudara, dalam Kisah Rasul 9 ayat 4. Yesus bertanya kepada Rasul Paulus, Saulus namanya pada saat itu, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini satu hal yang sangat menarik saudara. Yesus bertanya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Bukankah Rasul Paulus belum pernah bertemu dengan Yesus? Jangankan menganiaya Yesus, ketemu Yesus saja belum pernah, tidak pernah tercatat, paling tidak saudara. Tapi Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa demikian saudara? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Menganiaya gereja Tuhan itu sama dengan menganiaya Yesus sendiri. Nah, jika gereja itu adalah tubuh Kristus, artinya saudara dan saya, kita adalah anggota-anggota tubuh. Setiap dari kita punya fungsi yang berbeda. Mungkin ada di antara kita yang jadi mulut misalnya. Ada yang jadi hidung, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi tulang punggung misalnya saudara. Tulang ekor bahkan sekalipun. Tidak jadi masalah. Tapi yang jelas setiap dari kita itu harus berfungsi. Pastor Nicky Gamble, dia pernah berkata, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, gereja yang tidak berfungsi dengan baik sebagai tubuh Kristus itu seperti pertandingan sepak bola. 22 orang bekerja dengan sangat keras and desperately in need of rest. Perlu istirahat. Ditonton oleh 22.000 orang desperately need of exercise. Karena itu gereja yang tidak berfungsi secara tubuh. Tapi yang alkitabiah adalah bahwa jemaat itu bukan penonton, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat itu adalah sebenarnya adalah pemain yang harus aktif. Dan hamba-hamba Tuhan adalah pelatihnya yang memperlengkapi. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata dalam pasal 4 ayat 11-12, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Perhatikan ini saudara, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita harus berfungsi sebagai tubuh Kristus, saudara sekalian. Ada seorang hamba Tuhan bernama Pastor John Wimber. Suatu ketika dia bercerita, dia habis berkhotbah, selesai kebaktian di gerejanya, lalu ada satu bapak-bapak yang datang kepada dia.
Marah-marah, saudara. Dia protes. Dia katakan, ada satu orang gelandangan, baru kehilangan pekerjaan, nggak punya rumah, bangkrut, tidak punya uang, perlu ditolong, perlu tumpangan rumah. Saya berkali-kali minggu ini coba telepon kantor gereja, tapi gereja tidak bisa menolong. Gereja tidak mau menolong. Dia katakan seperti itu. Kenapa gereja tidak mau menolong? Ya, akhirnya saya tampung orang tersebut di rumah saya sendiri. Saya beri dia uang dengan uang saya sendiri. Saya kasih dia baju baru dan lain sebagainya. Kenapa gereja tidak mau menolong? Dan si Pastor John Wimber ini dia berkata, Pak, gereja sudah menolong. Omong kosong katanya. Gereja tidak menolong, yang nolong itu saya. Lagi-lagi Pastor John Wimber dia berkata, Pak, gereja sudah menolong. Apa maksudnya? Yang tolong itu saya, yang kasih tumpangan itu saya, yang kasih uang, yang kasih baju itu saya, bukan gereja. Gereja tidak menolong. Pastor John Wimber lagi-lagi dia berkata, Pak, gereja sudah menolong karena Bapaklah gereja. You are the church. Bapak saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita mengingat bahwa gereja bukan program, gereja bukan organisasi, gereja bukan denominasi, gereja adalah kita. We are the church. Teresa of Avila, dia pernah berkata, God has no hands but our hands. God has no feet but our feet. And God has no voice but our voice. Tangan kita adalah tangan Tuhan. Kaki kita adalah kaki Tuhan. Dan suara kita adalah suara Tuhan. We are the church. Kita adalah anggota-anggota tubuh yang harus berfungsi. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya di masa-masa pandemik ini. Dan menurut Rasul Paulus ada dua sikap yang keliru atau salah dalam tubuh Kristus. Yang pertama, sikap inferior. Ya, dalam 1 Korintus 12, kalau saudara bisa catat dan baca sendiri saja. Ya, sikap inferior artinya anggota-anggota tubuh yang merasa lebih rendah dari yang lain sehingga tidak berfungsi. Rasul Paulus berkata, kaki jangan merasa lebih rendah dari tangan. Telinga jangan merasa lebih rendah dari mata. Mari setiap dari kita berfungsi. Bapak Saudara sekalian, setiap anggota tubuh meskipun paling kecil, paling lemah, paling sepele, ya tersembunyi sekalipun nggak pernah kelihatan orang, itu semua adalah bagian dari satu tubuh yang sama. Tanpa mereka, tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata di ayat 22, justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang tidak terlihat, yang tersembunyi, itulah justru yang paling dibutuhkan. Saudara, di Indonesia hari-hari ini kasus COVID-19 kembali melonjak dengan sangat luar biasa. Ya, khususnya varian yang baru, varian Delta, saudara, yang bisa spread out, tertular dengan begitu cepat, begitu luar biasa. Dan kebetulan saudara anggota keluarga istri saya juga positif, papa dan mama mertua saya. Dan hari-hari ini saudara kami sedang mencari donor plasma darah. Ini sesuatu yang sebelumnya saya nggak terlalu mengerti, nggak pernah dengar tentang plasma darah. Sesuatu yang baru dan bagi saya sangat luar biasa, saudara. Jadi ternyata, saudara, karena kasusnya terlalu banyak di Indonesia dan terlalu banyak orang yang kritis, termasuk papa mertua saya yang sedang dirawat secara intensif di rumah sakit hari-hari ini. Ya, banyak orang yang melakukan donor plasma darah. Jadi orang yang pernah sakit COVID-19 dan kemudian pulih, rupa-rupanya plasma darah mereka itu mengandung antibodi, saudara. Ya, untuk melawan COVID-19 virus. Sehingga mereka bisa mendonorkan plasma darah mereka kalau golongan darahnya sama dan syarat-syarat yang lain dipenuhi, dan bisa membantu orang yang sedang sakit kritis COVID-19 untuk memerangi virus dalam tubuh mereka. Dan ini sekali lagi sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Pernahkah saudara berpikir plasma darah? Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dengar, kita jarang mengerti apa itu plasma darah. Tidak terlihat letaknya di dalam, ya kita nggak tahu fungsinya apa juga, kita mungkin nggak pernah tahu, saudara. Tapi ternyata punya fungsi yang sangat-sangat penting. Bahkan seluruh tubuh itu bergantung pada plasma darah tersebut.
Ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa. Dalam tubuh Kristus, the church is a body of Christ and we are the members of the body. Kita harus berfungsi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita menjadi jemaat bisu. Saudara tahu bisu? Banyak ide, sedikit usaha. Atau jemaat BPJS. Saudara tahu BPJS? Banyak protes, jarang sumbangsih. Atau jemaat pandemik, saudara. Pandai debat, minim kontribusi. Nah itu saudara. Saya hanya bercanda saja, tapi saya harap saudara menangkap apa yang sedang saya sampaikan. Setiap dari kita, we are the church. Kita punya fungsi. Mari kita lakukan fungsi kita, saudara. Jangan kita tidak berfungsi dan kita banyak protes, banyak komplain pada orang-orang yang justru sudah melakukan banyak fungsinya dalam tubuh Kristus. Ini sikap pertama yang keliru. Dan sikap kedua, Rasul Paulus berkata, adalah sikap yang sebaliknya, superior. Artinya anggota-anggota tubuh yang merasa lebih tinggi dari yang lain, ya sehingga maunya menonjol sendiri. Rasul Paulus berkata, mata jangan berkata kepada tangan, aku tidak butuh kamu. Kepala jangan berkata kepada kaki, aku tidak butuh kamu. Ya, jangan kita berkata, aku ini mulut pengkhotbah, aku paling hebat, aku yang harus kelihatan, aku harus menonjol. Kalau aku khotbah, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat, saking hebatnya, saudara. Maunya menonjol sendiri. Ya, tapi justru di pandemik, di masa-masa pandemik ini, saudara, mulut itu paling sengsara, bukan? Kenapa, saudara? Karena harus ditutup oleh masker. Jangan kita punya sikap superior dalam tubuh Kristus. Bapak Saudara sekalian, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa. Dia menulis begitu banyak surat-surat atau kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru. Tapi tahukah saudara bahwa Rasul Paulus itu dikelilingi oleh orang-orang lain yang menurut saya tidak kalah luar biasanya. Ada Apolos yang mempertumbuhkan gereja-gereja yang ditanam oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus menanam, Apolos menyirami, kata firman Tuhan. Ada Barnabas yang berkhotbah dengan luar biasa, mengajar dengan luar biasa, yang membela Paulus ketika ditolak oleh Rasul mula-mula, yang mengajak Paulus pelayanan untuk pertama kalinya, membawa dia ke Antioquia, dan lain sebagainya. Ya, ada Silas, ada Ananias, ada Priscilla, ada Aquila, dan lain sebagainya. Mereka adalah satu tim, saudara, anggota-anggota tubuh yang punya fungsi berbeda, tapi semuanya dipakai untuk kemuliaan satu pribadi saja, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan kita punya sikap mau menonjol sendiri. Dalam hidup bergereja, saudara, kadangkala kita harus tersembunyi dan biarkan orang lain yang muncul. Ya, kadangkala kita harus di belakang dan biarkan orang lain di depan. Ya, jangan berkata, tapi kan Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor, saudara. Ini satu ayat yang seringkali disalah kaprahkan. Bahkan seorang teman saya di Indonesia berkata, Nino, lebih baik jadi kepala singa daripada ekor naga. Saya pikir dalam hati, di mana ayatnya, saudara? Lebih baik jadi kepala singa daripada ekor naga. Ya, saudara, mari kita belajar untuk berfungsi satu sama lain, ya, khususnya di masa-masa pandemi ini, saudara, ketika gereja itu serba terbatas, ya, dalam acara, dalam program, dalam kegiatan serba terbatas. Para hamba-hamba Tuhan juga serba terbatas. Saya mau berkata, we are the church. Mari kita berfungsi sebagai tubuh Kristus. Mari kita berfungsi bagi orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang susah di masa pandemik ini, saudara. Jangan menunggu program-program gereja. Sekali lagi, gereja bukan program. Gereja adalah kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mari kita berfungsi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika semuanya berfungsi dalam satu tubuh, maka yang terjadi adalah seperti sebuah orkestra yang sangat indah, yang menjadi sesuatu musik yang merdu di telinga Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Esensi gereja adalah keluarga. Esensi gereja adalah tubuh. Dan yang ketiga, saudara, esensi gereja adalah mempelai Kristus. Fabulous law, beloved bride of Christ. Efesus 5 ayat 25-27 berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya,
Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Esensi gereja yang ketiga, gereja itu adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, diibaratkan seperti suami dan istri, gambaran yang sangat indah, hubungan yang intim, yang dekat, ya, seperti hubungan antara suami dan istri. Suami digambarkan seperti Yesus mempelai pria yang mengasihi gereja, yaitu mempelai wanita. Ini adalah esensi gereja, saudara sekalian. Oleh karena itu, mari kita belajar mengasihi gereja. Karena Yesus mengasihi gereja, bahkan dia rela untuk mati bagi gereja, saudara. Saya mau berkata, sejelek-jeleknya gereja, sekurang-kurangnya gereja, ya seterbatas-terbatasnya gereja, khususnya hari-hari ini di masa-masa pandemik, gereja adalah mempelai Kristus. Tuhan cinta, saudara. Mari kita belajar mengasihi gereja dengan segala keterbatasannya. Banyak orang kecewa, banyak orang kepahitan dengan gereja, dan mereka berpikir atau berkata, I love Jesus, but I don't like the church. I love Jesus, but I hate the church bahkan. Kira-kira apakah itu sesuatu yang mungkin, saudara? Apakah mungkin misalnya saya berkata kepada Pastor Yapi, Yapi, I love you, but I don't like Fefe. Bahkan I hate Fefe. Ya, besok kita makan ya sama-sama, aku traktir kamu makan. Ya, tapi sorry ya, jangan ajak Fefe, karena aku nggak suka sama Fefe. Ya, yap, aku kasih kamu makanan, ya, antar ke rumah, tapi aku minta ya, jangan bagi-bagi sama Fefe, buat kamu saja. Ya, kira-kira kalau Pastor Yapi punya teman model seperti ini, apa yang terjadi, saudara? Nggak mungkin, saudara, nggak bisa. Karena Pastor Yapi dan Fefe itu satu. Demikian juga Kristus dan jemaat. Ya, kita nggak bisa berkata aku mengasihi Yesus, tapi kita punya attitude yang negatif, yang tidak suka, bahkan membenci dengan gereja. Saudara, tidak ada gereja yang sempurna. Kata gereja dalam kata aslinya eklesia, ya ekalio, artinya dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Artinya secara definisi, gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari yang tadinya tidak sempurna menuju keserupaan, kesempurnaan dengan Kristus, saudara. Kita sedang diproses berjalan ke arah sana. Ya, tidak ada gereja yang sempurna. Kalau kita melihat di Alkitab, jemaat Korintus, ini jemaat yang, maaf kalau saya boleh berkata, luar biasa rusaknya, saudara. Kalau kita melihat surat Korintus yang pertama dan yang kedua, kita melihat ada banyak jemaat yang memakai perjamuan suci sebagai acara makan dan minum. Ya, ada jemaat yang tidur dengan istri ayahnya, dengan mama tirinya. Bayangkan, saudara, itu di dalam jemaat. Jemaat di sana saling gontok-gontokan, bahkan sampai ke pengadilan. Jemaat yang saling pamer karunia roh, khususnya karunia bahasa lidah. Aku lebih hebat, aku lebih luar biasa dari kamu. Ya, punya kebiasaan tidur dengan pelacur-pelacur bakti meskipun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan lain sebagainya, jemaat yang sangat luar biasa rusaknya. Tapi kalau kita melihat, membaca surat pertama dan kedua Korintus, berkali-kali Rasul Paulus menyapa mereka dengan sebutan orang-orang kudus. The saints of God. Dan berkali-kali Rasul Paulus berkata, aku bersyukur oleh karena kamu. Aku bersyukur oleh karena hikmatmu. Aku bersyukur oleh karena pengetahuanmu. Aku bersyukur oleh karena karunia rohmu. Rasul Paulus dia bersyukur oleh karena jemaat di Korintus. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena saya percaya Rasul Paulus, dia tahu bahwa jemaat itu adalah mempelai Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus. Mari kita belajar mengasihi gereja. Apapun keadaannya, saudara. Di Wahyu 21 ayat 2 ada perkataan profetik tentang gereja. Bahwa suatu hari nanti, gereja itu akan seperti Yerusalem baru yang turun dari sorga. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Hari ini, keadaan gereja mungkin masih lemah. Banyak kekurangan, saudara, jauh dari sempurna. Tapi percayalah,
sesuai dengan perkataan nubuatan profetik ini. Suatu hari gereja akan didapati Tuhan sebagai mempelai yang cemerlang, tanpa cacat dan kerut, sempurna dan tidak bercela. Esensi gereja adalah keluarga. Esensi gereja adalah tubuh. Esensi gereja adalah mempelai Kristus. Dan yang keempat, esensi gereja adalah rumah Tuhan. House of the Lord. The church is fabulous. Us, house of the Lord. Efesus 2, 20-22. Rasul Paulus berkata, dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Yesus Kristus Yesus sebagai batu penjuru atau cornerstone. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. God's dwelling place. Di dalam roh. Ini esensi gereja yang sangat penting. Gereja adalah rumah Tuhan, bait Allah. Saudara dan saya adalah bait Allah, rumah Tuhan. Yesus adalah batu penjuru dan para rasul dan nabi adalah foundation-nya, dasar bangunannya. Saudara dan saya adalah bangunan yang ada di atasnya, saudara. Jadi gereja bukan gedung secara fisikal. Ya, rumah Allah itu bukan gedung yang kita pakai sebagai tempat beribadah, saudara. Saudara dan saya, kitalah rumah Allah tersebut. Kitalah bait Allah tersebut. Tuhan, tempat di mana Tuhan hadir dan berdiam. Saudara, kehadiran Tuhan adalah hal yang paling penting dalam hidup kita, bukan? Kalau orang pacaran, yang paling dirindukan itu adalah kehadiran kekasihnya. Lebih dari foto, lebih dari email, lebih dari phone calls, yang paling dirindukan dari kekasih kita adalah kehadiran Dia. Ya, saya mau berkata, saudara dan saya, kita adalah tempat kehadiran Allah, God's dwelling place. Ya, di dalam Alkitab berkali-kali Tuhan menyatakan kehadirannya. Dimulai di Taman Eden, kemudian di Perjanjian Lama, di Kemah Suci, Tabernakel, ya, di Bait Suci, dan hari ini Tuhan hadir di dalam gerejanya. Bukan di Marubra, saudara. Bukan di katedral-katedral yang mewah. Tapi di dalam saudara dan saya. We are the house of the Lord. Di masa pandemi ini, kita nggak selalu dapat beribadah di gedung gereja, saudara. Di tempat pertemuan, ya, kita lakukan ibadah secara online. Seperti hari ini, saudara, jarak jauh. Kita nggak ketemu satu sama lain. Tapi itu semua nggak mengurangi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Karena sekali lagi, rumah Tuhan, bait Allah yang sejati itu adalah saudara dan saya. Kita adalah gereja. Saudara, inilah 4 esensi gereja, saudara. Dan saya harap saudara semua bisa menangkap apa yang kita dengar sama-sama pada kesempatan ibadah hari ini. Hari-hari ini adalah masa-masa yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masa-masa yang penuh dengan tantangan, masa-masa yang penuh dengan perubahan. Gereja dituntut harus fleksibel, mudah berubah dengan cepat, ya, menyesuaikan diri, adaptable dengan perubahan-perubahan yang seringkali terjadi dengan begitu cepat. Tadi malam mulai lockdown, kita nggak tahu apa yang akan terjadi 2 minggu mendatang, saudara. Ya, ini adalah tantangan yang kita alami, bukan hanya secara pribadi, namun juga secara gereja. Namun saya mau berkata, saudara, mari kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah, kita tetap bersuka cita, karena gereja akan tetap ada, gereja akan tetap kuat, karena gereja adalah kita. Gereja adalah institusi yang paling resilient dalam sejarah, saudara. Saya sangat percaya. Institusi yang paling tahan banting, yang paling berdaya tahan, sudah mengalami begitu banyak hal, aniaya, persecution, bahkan pandemik. Saya percaya ini bukan pandemi pertama yang dialami oleh gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja 2000 tahun lamanya. Tapi hari ini gereja masih ada, dan sampai kapanpun juga gereja akan selalu ada, dan semakin hari semakin kuat, saudara. Sekali lagi, karena gereja adalah kita. Kita adalah keluarga, family. Mari saling memperhatikan khususnya di masa-masa pandemi ini. Kita adalah tubuh Kristus. Mari kita berfungsi, melayani dimanapun saudara berada.
tidak terikat oleh program-program organisasi gereja. Gereja adalah mempelai Kristus. Mari kita belajar mengasihi, mencintai gereja, apapun keadaannya hari-hari ini. Dan gereja adalah rumah Tuhan. Dia hadir di dalam kita, di dalam diri saudara, di dalam diri saya. Sehingga dalam kebaktian online jarak jauh seperti ini pun, kita tahu kehadiran Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segenap jemaat hari-hari ini. Take care. Ya, semoga saudara ada dalam keadaan baik bersama dengan keluarga saudara. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau meteraikan kebenaran yang sudah didengar pada pagi hari ini dalam hati kami. Supaya kami tahu identitas kami, jati diri kami yang sebenarnya sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu senantiasa mengajar, bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dan kami boleh tetap bergairah, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Karena kami adalah gereja dan Tuhan berdiam di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pastor Yapi. Terima kasih. Thank you, Pastor Nino. Suatu pesan firman Tuhan yang sangat membangun kita, saudara ya. Sekali lagi kita diingatkan siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Bukan gedungnya, bukan acaranya, bukan siapa yang memimpin atau yang melayani, tapi kita bersama-sama adalah satu alat yang sangat penuh kuasa di tangan Tuhan yang Tuhan bangun. Thank you sekali lagi untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Pasti menjadi kekuatan buat saudara semua, kita semua. Ya, saya akan lanjutkan dengan beberapa pengumuman. Ya, kita masih ada dalam lockdown selama 2 minggu ke depan. Oleh karena itu, pesan saya kiranya Bapak Ibu saudara sekalian tetap menjaga kesehatan saudara ya, jasmani dan juga terutama rohani. Jangan izinkan keadaan apapun yang mencuri damai sejahtera dan sukacita kita, melemahkan iman kita. Dan tetap ikuti ibadah, karena justru dalam keadaan-keadaan seperti ini kita butuh terus dikuatkan, kita terus diperlengkapi melalui penyembahan, melalui firman Tuhan. Dan yang paling penting ikuti ibadah dengan sikap hati yang benar dan juga sikap tubuh yang benar. Jangan saudara dengan belum mandi, ya saudara ya angkat kaki. Kalau bisa dengan sikap tubuh yang benar, karena walaupun tidak ada orang yang melihat, tetapi saya percaya bahwa Tuhan melihat bagaimana kita datang di dalam hadirat Tuhan. Yang terbaik kita mau berikan, sikap yang terbaik kita mau berikan dalam ibadah kita. Ya, minggu depan kita akan ada perjamuan, tetapi maafkan karena situasinya begitu mendadak, perjamuan tidak bisa dibagikan kepada saudara. Oleh karena itu, tolong siapkan masing-masing di rumah. Ya, kalau ada anggur boleh dan roti atau crackers. Kalau tidak ada mungkin sirup atau teh boleh sedikit saudara, dan crackers untuk kita sama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Dan juga terima kasih untuk setiap persembahan perpuluhan yang terus saudara kirimkan ke dalam akun gereja. Itu adalah ibadah kita semua ya saudara. Apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai satu pernyataan bahwa kita percaya bahwa Dia yang menjamin hidup setiap kita. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Dan setelah ini, setelah kita selesai, Sunday School akan memulai kelas mereka melalui Zoom. Tolong Bapak Ibu Saudara sekalian juga menolong anak-anak mempersiapkan Zoom-nya yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group kepada para orang tua. Ya, oke, mari sama-sama saya akan berdoa untuk offering dan persepuluhan, kemudian akan dilanjutkan oleh VV untuk kita berdoa syafaat dan kita akan sama-sama tutup di dalam doa berkat. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak, kalau walaupun kami tidak bisa ada di dalam gedung pertemuan ibadah,
tetapi kami percaya di dalam rumah kami pun masing-masing Engkau ada, karena janji-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan memberi dan mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu, menjadi milik-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita, karena kami tahu bahwa Engkau senantiasa sudah memelihara kehidupan kami. Sampai hari ini kami tidak berkekurangan dalam hal-hal yang baik. Semua kebutuhan kami sudah Engkau cukupkan. Oleh karena itu, biarlah kami membawa penyembahan kami, persembahan kami di dalam hadirat-Mu, ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan VV berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, izinkan saya membacakan satu ayat buat kita semua menjadi kekuatan selama kita lockdown, yaitu Mazmur 46 ayat 2, 3, 4, 6, dan 8. Saya bacakan buat kita semua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kalau Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah yang Yakub. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita selama kita lockdown, dan kita mau berdoa syafaat untuk kota kita seperti firman yang kita baca tadi. Kalau Allah ada di kota Sydney, maka Allah akan menolong kota ini. Dan kita juga terus berdoa buat Indonesia. Kita punya banyak keluarga di sana, biarlah itu menjadi beban dari kita untuk berdoa buat Indonesia. Saya juga mau kita sebagai keluarga, kita mendukung keluarga dari Pastor Nino dan Celia, di mana Papi tadi seperti yang Pastor Nino jelaskan, Papi dari Celia yaitu Om Yohanes Rungkat dan Mami dari Celia yaitu Ibu Christine ada di dalam perawatan dan pemulihan dari COVID-19. Kita juga berdoa buat kakak kandung dari Tante Yudit yaitu Ibu Intan, di mana dia terkena COVID-19 dan masih dicarikan jalan untuk bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kalaupun itu saja yang saya dapat informasi, tetapi kalau saudara tahu, kalau ada saudara dari saudara yang di Indonesia menderita COVID-19 juga, marilah kita sama-sama sebutkan namanya pada waktu kita berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat kota Sydney, buat Indonesia, dan buat saudara-saudara kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Terima kasih sekali lagi firman-Mu itu berbicara kepada kami, memberi kekuatan di masa pandemik ini Tuhan, bahwa kami sebagai gereja kami terus masih bisa berfungsi Tuhan, meskipun kami dibatasi oleh fisikal Tuhan. Tuhan, kami berdoa seperti firman-Mu, kalau Allah ada di kota Sydney, kalau Allah ada di negara ini, maka Engkau akan memberikan pertolongan bagi kota ini. Maka Engkau akan memberikan pertolongan bagi bangsa ini. Kami bawa Sydney di hadapan-Mu Tuhan. Meskipun keadaan kelihatannya tidak terkontrol Tuhan, tetapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang sanggup menghentikan pertumbuhan, perkembangan COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus kami perkatakan Allah yang kami sembah sanggup menolong kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus sanggup menolong Sydney, Australia Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu atas setiap jemaat juga ada Tuhan. Engkau mengirimkan malaikat-Mu untuk berkemah di sekeliling rumah-rumah kami Tuhan. Dan juga bagi jemaat yang terus bekerja Tuhan, Tuhan biarlah perlindungan-Mu ada juga pada jemaat yang harus bekerja di luar, yang harus ada di garis depan. Tuhan, perlindungan keluar masuk-Mu ada pada kami semua. Juga selama masa pandemi lockdown ini 2 minggu Tuhan, kami berdoa supaya damai sejahtera Allah tetap menyertai kami. Biar kami terus bersuka cita di dalam
Engkau Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus membawakan syafaat kami di hadapan-Mu, tidak letih dan tidak lelah. Dan kami percaya Tuhan, Allah, tangan Allah yang perkasa itu yang sanggup mengubah keadaan kota kami, yang sanggup mengubah keadaan negara ini. Berikan hikmat kepada pemimpin negara ini Tuhan, kepada Prime Minister, kepada semua orang-orang yang punya otoritas Tuhan dalam menangani COVID di negara ini. Hikmat-Mu ada pada mereka, kebijaksanaan-Mu ada pada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawakan Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Indonesia Tuhan. Masih banyak saudara kami yang ada di Indonesia. Papa mama kami, saudara kami, anak cucu kami ada di Indonesia Tuhan. Kami bawakan keadaan Indonesia di tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ada di atas Indonesia. Engkau sanggup memulihkan keadaan yang tidak terkontrol. Juga menjadi Tuhan, Engkau ambil alih kendali atas bangsa Indonesia. Sehingga pintu kemurahan-Mu ada atas Indonesia. Sehingga pemulihan dari COVID-19 ini boleh kembali seperti semula. Negara-negara di dunia juga boleh ditolong oleh Engkau Tuhan. Sehingga keadaan di dunia ini boleh juga terkontrol oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara kami, bagi Om Yohanes Rungkat dan Tante Christine, Tuhan, kami bawakan mereka di dalam tangan-Mu. Kalau mereka ada di dalam perawatan Tuhan, kalau mereka ada di dalam proses pemulihan Tuhan, kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau yang menanggung sakit penyakit mereka, Engkau yang ada bagi mereka saat ini Tuhan, Engkau yang mengirimkan dokter yang terbaik, Engkau yang mengirimkan perawatan medis yang terbaik Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka berdua Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan pemulihan yang secara total kepada Tante dan Om Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendengar kabar sukacita. Seluruh kami bersama-sama dengan keluarga besar Rehoboth berdoa untuk pemulihan yang total dan sempurna Tuhan. Biar itu terjadi buat Om dan Tante. Kami juga bawakan Tuhan, Ibu Intan Tuhan, kakak dari Tante Yudit Tuhan. Berikanlah pintu kemurahan-Mu bagi Ibu Intan Tuhan. Kalau dia butuh perawatan Tuhan, butuh kamar untuk rumah sakit, butuh perawatan yang terbaik, buka pintu dan buka jalan Tuhan, sehingga Ibu Intan boleh mendapatkan perawatan yang terbaik, dan Ibu Intan juga boleh pulih, disembuhkan secara total di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih, kami percaya doa yang jauh dari sempurna ini, tapi kami punya Allah yang sempurna yang menjawab doa ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.